dia pada identifikasi itu memiliki nilai berapa. Oh ternyata dari rulang nilainya adalah 6. 6 itu termasuk dalam kategori apa? Oh ternyata ini kategorinya adalah ekstrim, harus segera diubah posisi kerjanya. Baru setelah itu tindakan resiko amannya dapat diterima atau tidak. Kalau dapat berarti cek lagi yang lain, ya anggota tubuh yang lain, balik lagi ke kuesioner lagi. Kalau tidak dapat diterima atau dia itu benar-benar mengalami rasa sakit di situ, gitu ya, atau resikonya itu betul-betul tinggi, maka masuk ke rekomendasi perubahan. Atau posisi kerja, misalnya tadinya jongkok, tadinya nunduk, dan sebagainya, harus diubah. Nah, setelah diubah, selesai. Kita lihat ya, kuesioner, nanti ini tolong dibaca ya, nanti saya kirimkan ke Mas Ananta ya, atau Mas Fikri nanti saya kirimkan. Ini kuesioner Nordic, ini bisa diunduh juga dari pi.org.id. Nah, kalau saya masuk ke PEI gitu ya, .org.id. Nah, ini. Kita masuk ke pi.org.id, maka di PI akan ada di bagian publikasi, kemudian survei keluhan gangguan sistem otot rangka. Nah, di sini nanti Anda klik, kemudian masuk ke kuesionernya. Anda bisa download gitu ya dari sini, tak download aja nanti tak kirim di ini, saya kirim, saya save ya, save. Oke, ini saya buka dulu. Nah, ini instrumennya. Ya. Dia instrumennya untuk Nordic ini ada identitas responden, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, pendidikan terakhir, suku bangsa, perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian jumlah karyawannya berapa, kemudian ada lokasi industri di provinsi atau kota apa gitu ya. Pekerjaannya ya, ini spesifikasi pekerjaannya apa ditulis, misalnya divisi keuangan, divisi operator atau teknis, divisi pengembangan dan sebagainya misalnya. Berapa lama melakukan pekerjaan ini, sudah berapa tahun dia bekerja di situ, rata-rata kerja dalam sehari berapa jam, apakah cenderung bekerja dengan tangan kiri ya atau tidak, dia tidak atau tidak, atau bekerja dalam shift ya atau tidak. Setelah itu kemudian ini, nah akan ditanya gitu ya, ini sudah ada petanya yang disebut bagian leher itu dari mana sampai mana, bahu itu dari mana sampai mana, punggung atas itu bagian mana, siku, punggung bawah, pergelangan tangan, paha atau bokong itu ya ini ya, kemudian ada lutut, pergelangan kaki. Nah ini sudah ada petanya. Kemudian setelah itu ditanya, ngisi, mereka disuruh ngisi nih, apakah dalam 12 bulan terakhir yang kolom pertama nih ya, di bagian leher, bahu dan sebagainya bawah, apakah pada 12 bulan terakhir Anda pernah memiliki masalah sakit, nyeri, tidak nyaman pada bagian tubuh ini di leher? Nah nanti dia yang checklist di sini, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Kemudian setelah itu geser ke kolom berikutnya, selama 12 bulan terakhir apakah Anda terhalang dalam menjalankan aktivitas normal gitu, apakah selama 12 bulan terakhir itu gara-gara ada gangguan tadi mengalami atau terhalang ya aktivitas normal jadi tidak nyaman gitu, atau tidak tidak dapat melaksanakan aktivitas dengan seperti biasanya gitu, maka ini diisi. Dan yang terakhir itu apakah pada dalam 7 hari terakhir pernah memiliki masalah sakit, nyeri, tidak nyaman pada bagian tubuh itu, ada tidak. Jadi screennya akan dari 12 bulan terakhir memiliki masalah tidak, tapi 12 bulan terakhir itu masalahnya itu apakah mengganggu aktivitas normalnya atau tidak. Kemudian 7 hari terakhir. Nah kalau di sini iya, gitu ya, 7 hari terakhir kok iya, padahal ini sudah berlangsung selama beberapa bulan, maka ini yang akan distudi. Gitu ya. Kalau di 12 bulan terakhir kok tidak, kalau di sini iya, ya berarti ini kan baru saja. Baru 7 hari terakhir ini mengalami masalah, dan kalau itu ya mungkin masih bisa distudi, bisa juga tidak. Oke, kemudian di bawahnya juga ada nanti tambahan. Pada bagian tubuh itu nyerinya seberapa. Nah, jika Anda mengalami masalah, sakit, nyeri, tidak nyaman pada bagian tubuh tersebut gitu ya,
berikan penilaian rasa sakitnya. Kira-kira rasa sakitnya seberapa besar gitu ya. Nah, dari 0 sampai 10 nanti dilingkari gitu. Dilingkari seberapa besar menurut dia persepsinya di tubuh itu. Kemudian apakah pada saat mengalami masalah pada bagian tubuh ini Anda menemui dokter atau tidak, dokter atau terapis atau tidak. Di sini juga ada identifikasi. Nah, ini kuesioner Nordik yang dibuat oleh PEI atau Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Dan saya juga masuk ke dalam asosiasi tersebut gitu ya di sini. Nah, ini saya kirimkan saja ke Zoom ya, saya kirimkan dulu ke Zoom. Nah, chat. Saya kirimkan via chat. Instrumen keluhan survei keluhan. Oke, saya kirimkan di chat ya. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah masuk ke kuesioner yang berikutnya, yaitu kuesioner namanya RULA. RULA itu Rapid Upper Limb Assessment. Ini penilaiannya terhadap tubuh dilakukan dengan penilaian posisi tubuh, kekuatan yang dibutuhkan, dan pergerakan tubuh yang melakukan suatu pekerjaan. Dan dia fokusnya adalah pada bagian apa saja dia? Lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, leher, tulang punggung, dan kaki pekerja. Jadi ini hampir seluruhnya itu yang diambil adalah sekitar tubuh bagian atas ya, karena ada lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, leher, tulang punggung ya. Ini dan kaki pun cuma bawah cuma kaki ya. Jadi ini sedikit ya bagian bawahnya. Nah, ini artinya bahwa RULA ini memiliki karakteristik hanya untuk sebagian besar tubuh bagian atas. Dan dia memiliki kelemahan ya. Ini. Jadi RULA itu mengukur tingkat resiko gangguan sistem otot pada pekerjaan tertentu sebagai bagian dari program Ergonomi Assessment, membandingkan besar risiko dengan gangguan rangka dari stasiun kerja yang ada dan telah dimodifikasi. Kemudian kelebihan kekurangannya, kekurangannya adalah analisis posisi kerja bersifat statis. Jadi RULA ini hanya mengidentifikasi posisi kerja yang statis. Orang sedang menjahit, maka posisinya ya pas statis duduk gitu ya, menjahit itu. Yang akan dinilai berapa lekukan yang ada di leher dan sebagainya. Oke, ini nanti tolong dipelajari. Langkahnya jelas, yang pertama memilih sikap kerja yang akan dinilai. Sikap kerjanya dari mulai misalnya orang menjahit gitu ya, menjahit itu kan mulai dari menyiapkan benang, memasang benang, kemudian misalnya memasang kain, kemudian setelah itu baru menjahit gitu ya, menjahit, kemudian memotong hasil jahitan seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa langkah. Nah, yang dinilai itu hanya satu langkah saja. Jadi tidak kemudian semua dari mulai menyiapkan benang sampai motong hasil gitu ya, itu tidak, tetapi hanya satu. Nah, apa yang dinilai? Sikap kerja yang dipilih biasanya merupakan sikap kerja terburuk yang dapat menyebabkan gangguan sistem otot. Misalnya dia sikap kerja terburuk apa? Oh, ternyata dia agak miring kalau pas ngambil sesuatu. Nah, muter gitu ya. Nah, ini posisi memutar ini juga akan mempengaruhi adanya gangguan. Kemudian yang kedua, sikap kerja yang dilakukan dalam waktu yang lama. Bisa juga dalam waktu yang lama. Misalnya pas jahit gitu ya. Pas jahit itu kan dia lama ya prosesnya dalam menjahit itu. Menjahit. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang perlu dinilai. Kemudian sikap kerja yang membutuhkan tenaga besar. Misalnya orang kalau misalnya apa ini? Ada satu proses di mana ada yang dilakukan orang itu adalah mengangkat. Nah,
sikap mengangkat itu membutuhkan tenaga besar, maka itulah yang akan di studi gitu ya, terkait dengan gangguan otot anak. Jadi ada 3 kategori. Apakah ada sikap terburuk, atau sikap yang dilakukan pada waktu yang lama, atau sikap kerja yang membutuhkan tenaga yang besar. 3 ini yang menjadi dasar pemilihan sikap kerja mana yang akan distudi gitu. Kemudian dinilai ya, dinilai menggunakan kuesioner Rula. Nah, kita lihat kuesioner di bawah dulu ya nanti ya. Nah, tapi hasilnya nanti skor Rulanya akan didapatkan mulai dari 1 sampai 7. Hasil skor Rula ini kalau 1 sampai 2 itu artinya risiko tidak berarti, tidak perlu ada tindakan. Tapi kalau 3 sampai 4 risikonya kecil, tindakan perubahan mungkin perlu dilakukan. Kalau 5 sampai 6 risikonya sedang, ya, perlu investigasi lebih lanjut, perubahan perlu dilakukan segera. Tapi kalau lebih dari 7, dari 7 ke atas gitu, ini risiko sangat tinggi. Nah, harus dilakukan perubahan sekarang atau secepat. Karena dengan sikap kerja kalau lebih dari 7, artinya itu dia harus segera mengubah pola kerjanya, sikap kerjanya agar safety gitu ya, aman dari gangguan cedera. Nah ini ada kuesionernya, nanti Anda cek ya di internet, saja misalnya instrumen Rula. Nah ini DJKN, kita cek coba Kementerian Keuangan. Nah ini, tapi di sini bahasa Inggris ya, jadi saya kira ini lebih jelas daripada yang ini. Jadi dia akan menilai kalau di ini nanti juga saya kirimkan ya. Sikap kerjanya untuk lengan atas misalnya, ini ada skor. 1 itu kalau lengannya posisinya begini, 2 kalau lengannya agak ke belakang, 2 juga kalau agak lengannya ke depan, 3 itu kalau lengannya itu sejajar, 4 itu kalau lengannya sejajar atau apa ya, ke depan gitu ya, arahnya ke depan tapi juga memutar. Nah kemudian skor lengan atas ini bisa ditambahkan, kalau ternyata 4 kok bahu dinaikkan dan lengan atas juga terangkat, nah maka ini jadi 6 gitu ya, 4 tambah 2 jadi 6. Maka di sini lengan atas skornya dari 1 sampai 6. Nah nanti misalnya kok ini hasilnya 4 gitu ya, hasilnya 4, maka skor lengan atas Anda tulis di sini 4 ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap yang kedua, posisi lengan bawah ya. Lengan bawah itu lengan bawah di sini ada 1, 2, 3. Jadi lengan atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi lengan bawahnya 1, 2, 3. Hanya 1, 2, 3 semua. Nah, ini skor lengan bawah ini diambil dari mana? Dari nilai ini. Jadi kalau dia posisinya seperti ini posisinya kedua maka plus 2. Kursor saya kelihatan ya Mas Fikri? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya oke. Ini yang kedua. Kemudian kemudian ini plus 2 juga kalau agak nekuk seperti ini. Kemudian kalau sudah maju kok nekuk terus nyamping gitu ya, nyamping, maka plus 1 lagi jadi 3. Nah, maka di sini skor maksimal adalah 3. Nah ini yang ke plus 1 yang di paling kanan ini maksudnya adalah jika lengan bekerja sejajar dengan tubuh. Plus 1, jika lengan bekerja di samping tubuh, jadi ke samping itu juga tambah 1. Jadi ini maksimalnya bisa 3. 1, 2, jadi tambah mana gitu. Dari 1 ini yang memungkinkan. Oh ternyata dia sejajar dengan tubuh, tambah. Tapi pasti tidak di samping tubuh. Kalau di samping lengan bekerja di samping tubuh, tapi posisinya 2 ini ya tambah 1 jadi ini maksimal skornya. Kemudian posisi lengan pergelangan. Nah, ini ada skor pergelangan. Kalau kita lihat skor pergelangan itu di sini ya. Berapa skornya Mas Fikri? 1, 2, 3, 4 ya. Maksimal 4 ya. Oke. 4 ini skor maksimalnya itu diambil dari posisi ini yang lengan. Nah, ini ya. Jadi posisi sejajar, kemudian
agak nekuk ke atas, agak nekuk ke bawah, kemudian ini bisa geser kiri kanan. Ini bengkok kiri kanan ya, itu tambah 1. Makanya skornya hanya maksimal berapa tadi? 4. Ya, nah, posisinya bisa jadi 1, 2, kemudian ini plus 1, 3, kemudian kalau bentuk kiri kanan begini. Oke, kemudian skor tahap 4. Jadi skor pergelangan tangan, skor perputaran pergelangan tangan. Perputaran pergelangan tangan, apakah dia memutar setengah, maka 1. Kalau pergelangan memutar penuh, itu skornya 2. Jadi di sini tinggal di isi begini 1 atau 2. Nah, ini maka perputaran 1 atau 2. Nah, dari peta ini nanti tinggal dimasukkan, oh ternyata tadi skor lengan atas 4, lengan, nah, sambil saya gambarkan aja. Ini skor untuk, ini kan tabel A ya, tabel A. Kita ngambil nilai di tabel. Jadi skor lengan atas dapat, nah, kemudian skor lengan bawah dapat 2. Kemudian pergelangan tangan ini 3. Kemudian skor perputarannya 2. Nah, maka Anda cari di sini. Mana ya? Nah, berapa skornya, Mas? Berapa skornya ketemunya? 5. Nah, jadi gini, 5 ya. Nah, di sini ada 5. Oke. Jadi skor A ketemu. Oke, upload to upload all showing. Oke. Kemudian selanjutnya skor A tadi nanti akan digabung dengan skor B. Skor A kemudian ditambah dengan skor otot sama skor beban. Skor otot itu maksudnya adalah jika postur statis untuk jangka waktu 1 menit saja, maka atau jika tindakan berulang kali selama 4 kali per menit itu harus ditambah 1. Jadi ada skor ototnya. Apakah dia posturnya statis untuk jangka waktu 1 menit, atau jika tindakannya berulang kali selama 4 kali per menit atau lebih, yaitu plus. Jadi skor otot apakah ada 2 identifikasi ini? Kalau iya, salah satu darinya, maka skor otot tambah. Kemudian skor beban, bebannya lebih dari kurang dari 2 kilo, bebannya antara 2 sampai 10 kilo plus antara 2 sampai 10 tapi statis dan berulang. Nah, ini plus 2. Kalau bebannya lebih dari 10 kilo, maka tambah plus 3. Jadi ini tadi skor postur A-nya misalnya dia tambah ya di sini dapat tadi 5 gitu ya. Kemudian di sini posturnya itu misalnya untuk skor ototnya itu ternyata tambah 1. Skornya ini misalnya dia hanya 2 sampai 10 kilo. Nah, maka skor A-nya akan ketemu berapa ini? 5 plus 1 plus 1. Nah, 7. Nah, skor A-nya dapat 7. Oke. Baik, kemudian saya clear lagi. Skor A dapat 7 ya. Dapat 7. Kemudian masuk ke tabel yang B. Ini juga ada postur leher, skor leher gitu ya. Skor lehernya berapa? Skor leher ternyata ini kan ada 6 proses ya, ada 1, 2, 3, 4 tambah 2 kalau lehernya bagaimana? Lehernya menoleh tambah 1, kemudian lehernya menekuk ke samping tambah 1. Jadi ini maksimalnya juga 6 skor leher. Nah, di sini makanya. Kemudian trunk atau skor badan ya, posisi badan. Apakah dia lurus ke atas, agak nekuk ke depan dengan sudut berapa ini? 20 sampai 60, nekuk banget lebih dari 60. Nah, ini juga skornya 4. Ditambah berapa ini? Jika badan mutar ke samping tambah 1, jika badan menekuk ke samping tambah 1, maka maksimal juga dia. Kemudian skor kaki.
Kaki jika kaki seimbang plus 1, jika tidak plus 2. Jadi skor kakinya tinggal masukkan ini 1 atau 2. Nah, misal untuk tabel B itu saya gambarkan ya. Misalnya ini skor lehernya dapat 3. Kemudian skor trangnya dapat 4. Kemudian kakinya 2. Nah, maka yang diambil di sini. Berapa nilai, Mas? Untuk tabel B? 6. Nah, oke. 6 ya. Nah, tabel A tadi dapat 7, tabel B dapat 6. Nah, kemudian kita kemudian setelah itu dimasukkan ke tabel C. Nah, tadi tabel B-nya dapat 6, ya nggak tadi ya? Tabel B-nya dapat 6, tabel A-nya dapat berapa tadi? 7 ya, Mas ya? Nah, maka kalau kita geser di tabel C, maka hasil formulanya adalah nilainya 7. Ini skornya 7. Oke. Kemudian baru dimasukkan ke kriterianya. 7 itu nilainya berapa? Oke. Dan masuk ke skor akhir, dapatnya berapa dari tabel. Oke, dari yang Rula ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan untuk Rula? Kita bisa ambil dari ini ya, biar lebih jelas gambarnya. Ini dari situs ini salah satunya di Kementerian Keuangan juga ada, tapi bahasa Inggris. Lihat aja di bahasa Indonesia-nya, kemudian gambarnya bisa gambar di yang bahasa Indonesia yang dengan sangat kurang jelas. Enak scan nanti. Ini contohnya, ya, orang yang sedang ya, bekerja untuk ini ya, kerja pabrik, penyejet sedang menghaluskan permukaan kayu sebelum dirangkai. Pekerjaan melakukan pekerjaan pada posisi tersebut dalam waktu 5-15 menit. Berat alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu termasuk kategori ringan yaitu kurang dari 1 kg. Ini ya. Kemudian setelah itu ini nanti tolong dipelajari, ada suhu tubuhnya dan sebagainya. Kemudian masuk ke tabel ulang. Tabel A ternyata dia dapat skor 4. Kemudian tabel B, tabel B dia dapat skor 7. 4 sama 7. Nah, sorry, ini dapat skor 8 karena ditambah ya. Oh ya, ini tambahan ada. Pose statis tambah 1, tindakan berulang sama 4 kali tambah 1. Nah, ini ternyata ada tambah. Tapi skor bebannya hanya kurang dari 1 kilo, maka 0. Jadi skornya untuk tabel B ini 17 sama tadi 5 gitu ya. Jadi skor B-nya 17, tabel hanya 5, maka di tabel C dapat 7. Skor akhir ulangnya 7, maka resiko tinggi, sehingga orang yang bekerja dengan posisi seperti ini benar-benar harus diubah cara kerja. Karena sambil membungkuk gitu, akhirnya nanti bisa mengalami cedera pada subsidi. Oke, kemudian dari Rula ada pertanyaan? Rula? Tidak ada? Nah, Reba juga sama. Jelas ya Mas Fikri? Jelas Pak. Ya. Terus Mas David, Evin, jelas? Jelas Pak. Ya. Mbak Afwa, apakah jelas? Jelas Pak. Ya, Mbak Sally? Insya Allah jelas Pak. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah reba. Kalau reba ini terkait dengan posisi tubuh, bagian tubuh yang dievaluasi adalah punggung, leher, kaki, lengan atas atau bahu, lengan bawah atau siku, dan tergelang mentah.
Jadi ini hampir semua ya, namanya juga rapid entire body. Entire berarti hampir semua. Kalau tadi kan upper kan bagian atas. Entire body berarti hampir semua. Nah, dari reba ini yang jelas dia ada kelebihan kekurangannya. Nah, kelebihan kurangannya baik rula ataupun reba itu kalau Anda menggunakan instrumennya, kalau deskripsi kan Anda bikin instrumen harus divalidasi instrumennya, ya enggak? Kalau di sini Anda menggunakan rula, reba, nordik itu tidak perlu divalidasi, karena kuesioner rula, reba, kemudian nordik itu sudah divalidasi oleh ahli ergonomi, karena ini sudah menjadi standar di dalam penilaian evaluasi ergonomi. Oke, kemudian kelemahannya ini masih bersifat statis ya, belum memperhatikan semua faktor risiko gangguan. Prosedurnya hampir sama dengan yang rula tadi, menentukan prosedur banyak dianalisis, kemudian pemilihan perusahaan analisis. Cuma ini bisa mengambilnya menggunakan video. Kalau rula nanti pakai foto, kalau ini bisa agak dinamis ya, video, karena ada beberapa gerakan yang mungkin bisa dinilai dari gerakan di video tersebut. Nah, kemudian setelah itu sama ada tabel ABC, ini gambarannya ya, sama seperti ya. Nanti kalau dikasih posisi leher, posisi badan, posisi kaki, postur tubuh, gitu ya. Kemudian tambahan skor bebannya berapa, hasilnya skor A, gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke lengan atas, lengan bawah, masuk ke akhirnya dapat skor B ya. Dari skor A dan skor B nanti dihasilkan di tabel C menghasilkan beban. Nah ini kalau di reba itu mulai dari 1 sampai 12. Nah di bagian reba ini dalam menentukan dalam menentukan intensitas berapa besar sebenarnya dia resikonya itu, maka di sini 1 sampai 2. 1 tidak beresiko, 2 sampai 3 resikonya rendah, 4 sampai 7 resikonya sedang, 8 sampai 10 resikonya tinggi, lebih dari 11, lebih dari atau sama dengan 11 resikonya sangat tinggi. Kemudian ini contoh orang yang sedang bekerja mengecat meja, pekerjaan dilakukan pada posisi tersebut durasi yang cukup lama yaitu 10-15 menit. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan termasuk kategori ringan yaitu kurang dari 1. Kemudian dianalisis ya, dimasukkan ke tabel tadi, ternyata skor untuk leher, badan, jadi skor badan dapat ini skor leher dapat 2, skor badan dapat 3, skor kaki ini di sini dapat 3, maka 2, 3, 3 ketemunya di sini. Nah ini dari tabel A dapat 6. Kemudian 6 ada skor tambahan tidak, misalnya bebannya kan tadi hanya kurang dari 1 kilo ya, jadi tetap 6. Di tabel C dilingkarin 6. Kemudian dari tabel B ternyata dia skor lengan atasnya 4, skor lengan bawahnya 2, skor pergelangan tangannya 3, ketemu di sini 7. 7 nanti dimasukkan tabel C, maka ketemu di sini tabel 7 tabel ternyata ada skor kopling ya, kopling pas jadi dan kekuatan genggaman sedang dapat diterima. Nah, itu tabel tambah 1. Mungkin kan tapi tidak dapat diterima atau posisinya biru plus 2. Tidak dapat diterima maka plus 3. Ini ternyata dia plus 3. 7 plus 1 8. Kemudian dimasukkan ke tabel C gitu ya. Karena skor bedanya 8 untuk skor B, 6 untuk skor A, maka dari tabel C dapat nilai 9. 9 ada skor aktivitasnya atau di sini masih ada tambahan
aktivitasnya +1 kalau satu atau lebih bagian tubuh ditahan pada posisi tertentu lebih dari 1 menit. Iya. +1 lagi kalau tindakan diterima berulang kali. Kan orang ngecek kan berulang kali ya. Jadi dia kira-kira yang mana kalau orang yang ngecek dengan jongkok tadi? Satu atau lebih bagian tubuh ditahan pada posisi tertentu, ya enggak? Ya, karena dia jongkok. Kemudian tindakan dilakukan berulang kali, ya pasti. Ini +1. Tindakan menyebabkan perubahan postur atau postur menjadi tidak stabil, tidak, karena dia hanya jongkok. Maka hanya plus. Nah, +2 tambah 9 ketemunya skor akhirnya 11, berarti tadi sangat ekstrim. Maka dia skornya dari kasus orang yang ngecek sambil jongkok tadi skornya 11, maka mengacu pada standar tadi skor tersebut berarti resiko gangguannya adalah sangat tinggi. Perlu dilakukan perubahan secepatnya dan untuk menanggulangi resiko tersebut. Sepintas dapat kita lihat bahwa tingginya skor EBA akibat pekerjaan yang dilakukan sambil jongkok. Jadi ternyata orang yang melakukan pekerjaan sambil jongkok itu tidak sehat atau bisa terkena cedera pada suatu saat. Ini perlu studi, kemudian harus bagaimana proses untuk bekerja agar dia terhindar dari gangguan cedera. Maka itu harus dilakukan satu perubahan yang membuat posisinya itu benar-benar tidak ada penekanan, tidak ada beban, tidak ada istilahnya posisi tubuh itu benar-benar posisi normal dan rileks. Itu yang dilatih sampai skornya benar-benar dapat nilai apa tadi 1 atau 2. Nah ini sampai kira-kira 1 atau 2 atau 3 ya, karena responnya kalau sedang sampai tinggi, sama-sama tinggi, ini perlu ada perubahan. Baik, dari sini ada pertanyaan untuk Reda. Ya, di internet juga banyak ya. Instrumen Reda. Nah, ini juga banyak. Nah, ini juga Reda. Rapid Entire Body Assessment. Saya buka. Ini agak kurang jelas ya. Cari yang paling jelas nanti. Ada pertanyaan Mas Mbak? Silakan. Tidak ada? Masih aman dulu. Kalau tidak ada, saya minta Anda nanti tugasnya ambil dari sekolah. Dari sekolah. Kemudian Anda tulis misalnya, saya ingin mencari tentang riset tulang. Analisis tulang. Maka akan dapat nih banyak sekali artikel yang memang dia menstudi tentang tulang. Contohnya analisis tulang dalam menentukan perbaikan postur kerja las listrik pekerja las listrik, mengurangi resiko. Nah ini kita cek, kita klik, coba kita buka artikelnya. Ternyata di artikel ini memang rula ya yang dipakai. Kemudian data-datanya dilihat. Nah, bagian sini data-datanya. Nah ini data-data. Rula kan statis ya, prosesnya kelas tadi dilihat sudut-sudutnya berapa. Kemudian setelah itu ini dia pakai softwarenya namanya Katia ya. Di Katia juga bisa main posisi, kemudian langsung dinilai juga bisa. Ada instrumennya yang dari Katia cukup. Misalnya kalau mau, ini software desain tapi dia juga ternyata bisa untuk menganalisis rula reba gitu ya. Tapi ya memang installnya agak rumit ini. Kemudian Anda bisa ngambil data-datanya aja di sini. Kira-kira nilainya untuk skor ini ya. Ini upper arm, ternyata dapat upper arm dapat 1, wrist dapat 2, wrist twist dapat 2.
next itu dapat 7, final skornya dapat 7. Nah, ini kemudian diambil, setelah diambil kemudian masuk ke instrumen Rula, ternyata rekomendasinya apakah nilainya tinggi atau tidak, final skornya berapa. Oh ternyata final skornya ada yang 3. Nah, ini ada yang skornya berapa tadi, 7 ya. Nah 7 ini, final skornya 7, berarti dia masuk ke kategori sana, cukup berat ya untuk posisi kerja sambil jempol. Nah ini, jadi Anda bisa ngambil dari studi yang ada di internet. Baik, kemudian yang berikutnya, contoh yang lain, analisis postur kerja, ini ada malah sekalian, Rula dan Reba di PTX. Anda ambil, kemudian skornya, skor tadi atau kondisi-kondisi yang ada di artikel itu, kemudian Anda masukkan ke instrumen Rula dan Reba. Dilingkari di Rula Rebanya, misalnya di sini Anda mau ambil ke gambar instrumennya tadi. Nah ini yang kemudian di instrumen ini Anda lingkari ya, dari penjelasan yang ada di internet Anda lingkari. Maksud saya adalah agar belajar untuk mengidentifikasi ya, dari data yang ada di artikel ini nilainya berapa sampai mendapatkan final score. Itu untuk setiap artikel. Ini kebetulan yang saya ambil juga ada Rula dan Reba. Ini kan ada contoh ini cuma keterangan ya. Nah ini Reba skornya ternyata ada terangnya 2, next-nya 3, legs-nya 1. Kemudian tabel A-nya ada tambahan lead scores, jadi ini beban ya, sehingga skor A-nya dapat 6, tabel B-nya dapat 5, kemudian tambah 1 beban jadi 6 juga, maka skor D-nya dapat 8, aktivitasnya 0, maka skor D-nya dapat 8. Nah Rula juga sama, Rulanya ini. Nah, Rula skornya juga bisa diambil dari sini. Ternyata Rula skornya yang sedang bekerja tadi dapat grand skornya tabel C adalah 1. Ini juga Rula skor, posisi 1. Kemudian ini juga dapat 6. Nah, ini saya minta Anda memasukkan ke tabel tadi sebagai studi kasus dari artikel yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar ya, belajar untuk menganalisis. Kalau pakai Rula posisi kerja seperti ini, oh benar berarti ini sudutnya sekian, masuk ke kategori bagian lengan itu skornya sekian, bagian kepala skornya sekian, dan seterusnya. Gitu ya Mas Mbak. Kalau nanti pelajari, kemudian diambil dari itu, ambil skor ini ya, dari tabel-tabel ini tolong di download dulu, ya nanti laporannya bisa di dalam bentuk ini kan tabelnya saya kira posisinya tidak potret ya, tapi landscape. Jadi laporannya juga bisa nanti dalam bentuk wordnya landscape ya, untuk bisa dilingkar-lingkari dan kemudian di bawahnya diberi penjelasan bahwa yang saya analisis adalah posisinya begini-begini, maka nilainya. Oke, untuk Rula dan Reba ada pertanyaan? Saya minta Anda untuk menganalisis gitu. Ini contoh orang yang sedang ngetik gitu ya, nah diambil sudut-sudutnya, akhirnya didapatkan nilai tabel A, kemudian ada tabel B, kemudian tabel C-nya dapat. Oke, gitu ya Mas Mbak, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Ya, untuk silakan, Mas. lembar instrumennya itu berarti nggak perlu dicetak ya, nggak perlu di print out, maksudnya secara online aja, secara
apa PDF itu gambar. Iya. Jadi instrumennya nanti ini dimasukkan aja ke dalam. Jadi ini misalnya di download gitu ya, save image as gitu ya. Kemudian nanti dipaste di Word-nya tadi yang bentuknya landscape gitu. Kemudian Anda lingkari dari studi yang ada di artikel. Oh, ini posisi yang seperti ini, maka nilai dari bagian atas, misalnya lengan atas sekian, lengan bawah sekian, pergelangan tangan sekian, dan seterusnya ya. Dimasukkan di sini, kemudian dapat skor A, dapat skor B, masukkan ke skor C, kemudian final skornya. Itu Mas David. Oke Pak, terima kasih. Ya. Kemudian ditambahkan nanti di bawah penjelasannya. Syukur-syukur fotonya dimasukkan juga gitu. Bahwa posisi ini kenapa skor lengan atas itu dapatnya 2, karena posisinya memang nekuk kayak gitu. Nah, misalnya gitu ya. Itu perlu dimasukkan juga gambar dari posisi yang ada di ini. Misalnya ini ya posisi ini. Kenapa dia dapat 3? Ini kan ada sudut-sudutnya nih. Ini perlu juga gambarnya dimasukkan. Gitu ya Mas David dan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, Ya, masalah berarti ini kayak seperti kita terus analisis dari cara kerjanya gitu ya Pak? Iya. Iya. Jadi ambil tabelnya, kemudian datanya dari artikel, data dari artikel itu kemudian dilingkar-lingkari di dalam instrumen rulanya atau rebanya tadi. Kemudian Anda sambil belajar melingkari di situ, kemudian skor akhirnya berapa? Benar nggak yang di sini skor akhirnya 3 misalnya gitu. Nah, Anda buktikan dengan masukkan ke tabel. Gitu Mas. Ya dipahami Mas Anantang? Berarti fotonya dari artikel saja gitu Pak? Iya, fotonya dari artikel saja, nggak usah ngambil foto sendiri. Cari yang artikelnya ada posisi yang sudah difoto kayak gini ya, sudah diberi sudut-sudut gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Untuk melatih Anda menggunakan instrumen rula dan reba, gitu. 2 ya, rula dan reba. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Iya. Baik, kalau tidak ada, saya presentasi dulu. Waktunya harusnya hari apa kemarin? Kamis ya? Iya, Kamis. Kamis ya nama salah. Kamis ya? Oke, saya presentasi manual aja karena ini nggak mungkin bisa sampai di luar dari sana. Melani ada? Ahmad Rifki? Tidak. Ega Prayuda? Afifah? Afifah ada? Tidak. Alvin? Ada Pak. Etoreka? Fikri? Hadir Pak. Reza Aldi? Dominikus? Hadir Pak. Pangestu? Hadir Pak. Fahri Reza? Fahri Reza? Hadir Pak. Oh, hadir. Hadir. Rospita? Hadir, Pak. Evandra? Hadir Pak. Terus Matiu? Hadir Pak. Afwa?
Hadir, Pak. Kemudian Salman Al-Farisi tidak. Eka Ramadhani, Fadil, Hadir, Pak. saya, Rasid, Hadir, Pak. Ihsan Mukhlis tidak. Farhan Yuda, Muhammad Faza, David Evin, Hadir, Pak. Akbar Satrio, Aldiska, Ananta, Hadir, Pak. Abdul Fatah nggak hadir ya. Sally, Hadir, Pak. Najwa, tadi Hadir, Najwa Pak. ada ya. Ada, Pak. Ya, Rodiatul ada. Oke, baik. Silakan bagi yang tidak hadir bisa diberi informasi mengenai tugas hari ini ya. Silakan teman-teman mengirimkan tugas ini. Saya kirimkan dulu file ya yang saya share tadi. Ini metode ulang. Saya share dulu ke Mas Fikri ya. Saya kirim Mas Fikri ya. Baik, Pak. Saya kirim Mas Fikri. Nanti Mas Fikri tolong kirim filenya bisa di-share di teman-teman. Ya, sudah saya kirim Mas Fikri. Iya, Pak. Oke, baik. Saya kira hari ini cukup ya Mas Mbak untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Silakan bisa dipelajari kembali dan dilaksanakan tugas dari saya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup?